Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Rafiq Saila dengan NBI 14623000090. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal ETS saya, hasil ETS saya, mata kuliah pengembangan aplikasi web. Di sini kita disuruh, saya disuruh untuk buat website CRUD sederhana pendaftaran mahasiswa baru dengan jumlah kolom pada database harus kurang lebih sama dengan 15 kolom. Pada CRUD ada tampil data mahasiswa, tambah data, edit data, dan hapus data. Setiap tambah, ubah, hapus data harus ada checkbox dan status berhasil atau tidak aksi tersebut. Berarti nanti kita pakai switch artwork. Oke, langsung aja kita ke codingannya dulu nggak sih? Apa kita langsung ke hasilnya aja dulu? Oke, kita coba ke hasilnya dulu aja deh. Ntar ini terakhir aku pakai MBI 2491 ya. Ini. Karena kalau tidak sama itu error guys. Gak bisa. 92. Kita kasih nama siapa nih? Hasan. Kamu laki-laki di sini. Oke, kita coba kalau kita inputkan data salah. Kita coba yang berhasil dulu ya. Kita coba yang berhasil dulu deh. Nih, kita kasih input yang masuk akal aja gitu ya. Ini agama Islam, nomor HP-nya, emailnya. Alamatnya mana guys? Alamat ini biru gitu. Asal sekolah 9 ilmu deh. Jurusan. Terus beri akhirnya nama bapaknya siapa? Kerjaan berarti gini. Alamatnya ibarat
kita coba ini. Oh, sorry, ini udah prestasi. Ini bisa file PDF, PNG, gitu. Sini. Oke, berhasil ya. Jadi ini kita bentukin ini. Nah, ini ada typo guys. Kita coba edit. Nah, sini coba sini tadi kayak gitu. Nah, misal nih kita mau ngedit tapi gak jadi. Nih, kita kayak gitu. Terus kita tambah lagi ya. Coba kita lagi. Nah, sembilan. Ya. Nah, ini kita coba disalah. Sekarang gimana sih hasilnya? Disalahkan. Kayak gitu sih. Pindah. Terus juga disalahkan. Kalau misalnya kasih kita nilai rendah, bagaimana hasilnya? Oke. Kita penghasilan ini nah, tinggi badan ini juga harus angka yang sama badan. Begitu juga nggak bisa sih. Karena kita pakai TX ini nggak usah diisi lah ya. Nah, ini kalau misalnya inputannya salah, dia bakal ada keterangan kayak gini guys. Harus sesuai masuk akal. Harusnya juga nilainya harus di atas 60. Nah, baru bisa masuk. Nah, sekarang kita coba hapus. Misal gak jadi hapus. Nah, ingin menghapus data proses ini, gak jadi. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya mau hapus, ya hapus. Data mahasiswa dan seluruh data terkait berhasil dihapus. Oke. Jadi hasilnya seperti itu. Mau isi data lagi, tinggal pencet tambah data mahasiswa. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke kodenya. Jadi htdoc mahasiswa.
Kalian kalau naruh filenya harus masuk di save dulu, lalu ke htdocs, baru file yang project kalian. Nah, ada apa aja sih filenya dari project ini gitu. Nah, dari project ini itu ada config, di dalam config ada koneksi. Lalu upload ini data-data yang kita inputkan tadi ya. Ini ada beberapa data yang udah saya masukin sebelumnya. Dan udah ada masuk di sini. Ini yang kita inputkan tadi. Lalu ada delete mahasiswa. Nah, sebenarnya from mahasiswa HTML dan PHP ini sama aja. Cuman di sini saya gak pisahkan, cuman ya sama aja gitu. Terus ada index.php, mahasiswa list, simpan mahasiswa untuk menyimpan. Lalu ada update. Nah, delete ini untuk mendelete, menghapus yang itu tadi. Nah, update ini untuk mengedit gitu. Nah, langsung aja kita si kita mulai dari mana dulu ya? Dari from mahasiswa. Nah, ini yang aku bilang tadi, sebenarnya ini sama saja. Sebenarnya bisa dipisahkan. HTML kan ada di sini lah. Ini saya bikin buka websitenya dari file. Nah, saya jelaskan dari sini. Ini head adalah di mana siswanya, tampilan di atas ini. Nah, head itu biasanya buat header, ya, buat tampilan headernya. Saya hapus saja. Nah, ini headernya kita manggil dari style CSS yang sudah dibuat di sini. Ini saya akan jelaskan. Nah, di H1 ada di sini H1. Nah, ini untuk CSS-nya. Itu ada tulisan judul from mahasiswa. Ini di sini. Script-nya ada fungsi let. Let ini untuk hasil yang itu tadi, kayak kita nginputin data yang salah, dia akan terdeteksi ya. Kayak misal ada file yang kosong di sini tidak terisi, terskip atau gimana gitu, tidak terisi lah. Jadi ketika diklik simpan, dia akan terdeteksi di sini ada tulisan seperti tadi berwarna merah, tulisan wajib diisi gitu, atau kayak kosong warni kayak gitu. Nah, ini warnanya berubah jadi merah di sini. Lalu di sini ada validasi angkatan yang itu tadi yang saya inputkan 999. Di sini cara kerjanya
Jadi angkatan harus antara 2000 hingga 2099. Jika saya inputkan tadi kan 9999, maka tidak bisa. Nah, ini untuk warnanya juga sama red gitu loh. Di validasi tahun juga sama. Lalu ini ada validasi nilai akhirnya. Nilai akhir tidak valid. Dari yang saya bilang tadi saat penginputan data, nilai minimum yang saya mau adalah 60. Jadi di sini saya inputkan 60 hingga 100. Baru data bisa masuk atau lolos. Di sini ada validasi tanggal lahir yang saya inputkan tadi adalah tanggal lahir 2025 ya. Nah, itu tidak bisa teman-teman karena ya tidak masuk akal jadinya gitu. Masa dia masuk lulus 2023 tapi tanggal lahirnya 2025, kan nggak masuk akal ya. Di sini saya bikin fungsi seperti itu. Jadinya nanti ada tulisan tanggal lahir tidak masuk akal gitu. Dan fungsi dengan warna red juga. Sebenarnya kalian pakai warna lain juga bisa, tapi kebanyakan kan pakai red ya. Nah, ini validasi berhasil dari data simpan mahasiswanya. Kita masuk ke kontainer atau isi dari form yang udah kita buat, yang saya buat. Oke. Nah, di sini di H2 ada identitas diri. Di sini, guys. Ini dari isi dari identitas diri ada NIM, nama, NIK, NIM, nama, NIK kan. Terus jenis kelamin, fakultas. Nah, di jenis kelamin ini kita ada fungsi seperti ini ya. Itu asalnya dari select ini option. Karena kita pakai option, jadi di sini bisa langsung gitu. Ada pilihan seperti ini. Ini NIM kita pakai teks, nama NIK juga pakai teks. Itu manggilnya di ID. Nah, kenapa di sini ID? Karena itu nyambung sama ini. Database di SIM. Database di SIM ini masih loading. Harus sabar ya guys ya. Kalau bukan SIM itu emang kadang-kadang lama banget nih. Oke, sambil nunggu kita buka di sini tuh kita jelaskan yang lain ya. Nah, ini ID ini sama lah yang ada di database gitu. Di sini ada fakultas, prodi, pakai teks juga. Di sini fakultas, prodi pakai teks. Nah, ini teks semua. Oke, di sini untuk database-nya kita punya nama Untak. Tadi di mahasiswa ya. Nah, di tabel mahasiswa ini. Nah, ini ada NIM, nama, NIK, input yang tadi masuk ya dari form itu masuk juga ke database seperti ini. Ada create add-nya. Ada create add ini
kita jadi tahu kapan kita menginputkan data itu tadi. Di sini saya coba ya kemarin itu di tanggal 27 bulan 10 dengan jam ini ada semua seperti itu. Ini sama kayak yang di database, disesuaikan NIM, nama, NIK, jenis kelamin kan. Di sini ada jenis underscore kelamin. Kenapa? Kalau misalnya tidak pakai ini atau bersambung, maka di tabel ininya juga harusnya tersambung. Kayak huruf besar pun juga harus, karena kalau nggak gitu nggak kedetek atau error gitu. Lalu di sini angkatan pakai tipenya number sesuai dengan database juga number gitu. Oke, ini disesuaikan juga dengan yang atas tadi. Mana tadi? Ya pokoknya disesuaikan sama yang ada di atas ini. Lalu tanggal lahir, pedet sesuai di database juga. Terus agama pakai teks, email juga, alamat. Dan di sini ada data pendidikan. Di data pendidikan ada asal sekolah, jurusan asal, tahun lulus, nomor ijazah, nilai akhir, akhir. Nah, ini huruf apa? Kalimat. Ya, kalimat ini itu dari sini, guys. Ini kata-kata yang ada di sini yang berwarna putih ini itu yang akan ditampilkan di formnya seperti ini. Oke, di sini ada data pendidikan, data sekolah. Dan selain ada di warna putih ini merupakan fungsi-fungsinya yang dipanggil gitu. Lalu ada data keluarga. Di sini data keluarga ada nama ayah, kerjaan ayah, pendidikan ayah, penghasilan. Ini sama kayak yang tadi, pakai opsi. Di ibu juga sama. Di bagian penghasilan ibu ada opsi. Lalu ke data kesehatan. Data kesehatan. Ada golongan darah, badan, berat badan, riwayat penyakit. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kenapa harus angka inputannya? Kalau misalnya nggak angka, dia bakal error. Maksudnya nggak bisa dihitung. Karena di sini saya pakai number. Seperti itu. Lalu ada rekening. Ya. Rekening. Pemilik rekening. Lalu ada dokumen pendukung. Nah, ini gongnya guys, agak ribet. Ini ada KTP atau kartu pelajar. Di sini yang saya bilang tadi, saya bisa inputkan JPG, PNG, PDF, dan lain-lain itu dari sini. Jika kalian ingin
berbentuk gak mau ada PDF nih, bisa di sini tinggal dihapus saja gitu sesuai yang kalian mau. Dengan di sini ada tipenya file, karena kita menginputkan file ya, jadi tipenya file. Ini sama yang seperti atas, saya jelaskan sesuai dengan yang ada di sini, database ya. Database-nya dokumen. Nah, kayak gini guys. Ini yang udah di-upload. Asalnya dari siapa? Ini NIM-nya. Terlihat ya. Jadi, kalian menginputkan data atau nama, jenis kelamin, nama nomor gitu. Ada kesamaan tidak masalah, asal NIM-nya yang berbeda. Jadi patokannya itu di NIM yang berbeda, karena di mahasiswa ini NIM itu berperan jadi kalian mau tahu cara bikin ini di sini, database ini. Dan di dokumen ini ada ya seperti ini aja. Ini file nama filenya. Ini button simpan yang ada di bawah sini. Ini ada fungsi seperti ini, itu masuknya di CSS. Nah, style CSS ini saya bikin dari ini from mahasiswa aja yang saya bisa, karena from mahasiswa lumayan banyak ya. Ini aja udah ya, harusnya nggak terlalu banyak, ini bisa dibagi dua, karena harusnya ini ya kita bagi. Ini udah 198. Ini style CSS nya, ini backgroundnya. Oh ya, ini karena dari from saya ada gambar di belakang background. Di sini manggil filenya, ini foto yang saya pakai. Jadi di bagian data ini saya ada masukin file gambar kontak, lalu saya panggil di style CSS ini di bagian background image. Ini bagian kontainer yang ada di mahasiswa, ada kontainer. Nah, ini buat tampilan kontainernya. Ini tampilan judul H2, H3-nya. Ini label, text area. Dari select option ini button. Yang kalau buttonnya ini, button yang tadi kenapa bisa berubah merah. Nah, ini untuk dipanggil-panggil aja. Oke. Ini H3, H2, judul, kontainer, itu dipanggil di sini.
dari sini kayak kontainer ini kedua. Ini K3. Nah, mengatur warnanya itu dari situ. Lalu dipanggil dengan style CSS. Oke. Ada indeks. Seperti ini. Koneksi. Ini paling penting koneksi, guys. Iya, pas. Database-nya yang seperti saya tunjukkan tadi. Kita punya database dengan nama ontak. Ini untuk ngecek koneksi. Nah, di sini ada file upload. Ini merupakan file-file yang kita upload tadi. Nah, yang baru kita upload tadi yang berwarna hijau ini ya, karena belum saya git lagi. Untuk yang sebelumnya saya coba udah saya git jadi kayak gini. Nah, ini yang belum saya git. Merupakan file-file yang baru saya inputkan. Jadi kita inputin apa aja. Ini ya. Ini yang kita upload, gambar ada di situ. Nah, ini SQL-nya guys. Di SQL-nya ada dokumen. Di dokumen itu ada ID, name, jenis dokumen. INT itu angka, varchar itu karakter, bisa teks, gambar. INT 11, jadi maksnya kita inputin angka itu 11. Sama seperti ini juga. Ini ada tabel kesehatan, ada ID, NIM, golongan darah, di badan, riwayat penyakit. Yang saya bilang tadi, ID, itu sangat berpengaruh. NIM. Itu yang jadi kunci utamanya. Setiap NIM punya ID kan. Seperti itu. Ada tabel mahasiswa. NIM, nama, nik, jenis kelamin, fakultas, prodi, angkatan, tanggal lahir, agama, nomor HP, email, alamat. Nah, seperti itulah guys. Sisinya. Oke, lanjut aja ke simpan mahasiswa. Apa list mahasiswa? Nah, list mahasiswa ini untuk menampilkan tabel yang ada di sini. Ini. Oke, di sini ada notifikasi sukses itu tadi yang switch alert. Ini ada ini saya pakai bootstrap dipanggil. Nah, kalau bootstrap ini guys, kalian harus akses menggunakan wifi. Kalau misalnya nggak pakai wifi, dia nggak bisa, tampilannya nggak akan muncul karena kalian pakai bootstrap.
Lalu switch alert yang saya bilang tadi. Ada background panggil lagi, karena di tampilan ini saya gak masih pakai ya background otaknya, sudah terlalu terlihat. Nah, ini untuk style CSS nya saya nggak pisahkan, karena kalau dipisah-pisah dimasukin di sini berantakan juga. Bisa sih, bisa ditata, tapi saya nggak bisa. Saya taruh sini. Ini mahasiswa. Ini ada harga. Harga nggak ada. Oke, berwarna hijau. Nih, tambah datanya warna hijau. Coba kita kasih warna dia sedikit seperti ini. Ya, dua. Pokoknya dengan C19. Nah, ini yang buat ditampilin di sini. Data siswa ini harus sesuai juga sama yang ada di siswa. Terus kalau tidak sesuai akan switch alert. Ada switch alert dari konfirmasi hapus data. Nah, tadi dan alert ya. Jadi iya hapus. Dia merah. Yang tidak biru. Gitu. Ini notifikasi sukses hapusnya. Lalu ada simpan mahasiswa. Ini agak krusial karena ini harus disamakan dengan from mahasiswa, dan from ini juga harus sama dengan database, kalau enggak error, kayak yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Ini sangat berpengaruh. Kalau enggak ada error ya data juga nggak masuk gitu. Ini dari data identitas diri. Set apa yang perlu dilakukan dari sini, database ini siswa. Sini ada nim, nama, nik, dan lain-lain. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini harusnya ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nah, yang lain-lain yang bawah ini juga sama seperti itu. Tuh, value-nya ini tampilannya yang ditampilin kurang lebih sama. Ini looping aja sih, maksudnya data pendidikan juga sama. Di sini ada berapa? 2, 3, 4, 5.
pendidikan, sebentar. Ini, nah dari sini guys, tuh asal sekolah, jurusan, lulus, jasa, sama nilai akhir. Ini belum saya hapus yang kemarin. Harusnya yang kemarin saya cek codingan yang harusnya tidak masuk tapi masuk, itu codingan belum saya benarkan. Nah ini ada data orang tua juga sama. Oke. Terus ada data kesehatan di sini. Golongan darah, tinggi badan, berat badan, dengan penyakit, sama kan? Ada rekening. Udah ada nama bank, nomor rekening, nomor pilih. Ini yang upload dokumen. Ini disesuaikan dengan dia file ya, seperti ini. Ada switch alert jika data berhasil disimpan. Nah, buttonnya oke gitu. Oke. Ada apa lagi? Delete, bagian delete. Bagian delete. Oh ya, include ini. Kalau nggak dipakai atau kalian salah aja, cuman koneksi. Di sini kan saya menaruh di config ya. Config, di file config ada koneksi.php. Jadi saya di sini kasih config /koneksi.php. Kalau misalnya ini dihapus, nggak bisa, error atau salah. Pokoknya ini harus sesuai dengan yang ada di sini, file-filenya include. Di file lain juga sama, seingat saya tuh. Ini juga sama. Jangan lupa deh itu. Kalau ini salah, ya tidak bisa sambung gitu. Ini bagian delete ya. Nyambungnya di name. Yang saya bilang tadi, kunci ada di name. Seperti ini ya. Terus data di tabel anak terlebih dahulu. Dihapus dulu. Data kesehatan, nanti orang tua, riwayat penyakit, rekening. Dari kuncinya nih, di NIM ini. Delete-nya
siswa. Ini sama kayak yang di sebelumnya rumah siswa ya. Switch outletnya sama sih. Oh, di sini ada update siswa. Yang dipanggil itu dari data yang dipanggil dari mahasiswa list dicek dulu form yang dikirim ya dari nama prodi fakultas angkatan sini. Ini untuk update karena di sini saya cuman kasih update itu cuma nama prodi fakultas angkatan tamat. Ini yang buat nampilin di sini. Delete juga sama tadi harusnya. Ini sama seperti yang sebelumnya. Ini karena dia update, sini update mahasiswa. Apa yang perlu diupdate? Dari file apa? Dari tabel mana? Karena yang diupdate di sini tabel mahasiswa ya update mahasiswa aja. Update terus outletnya. Pakai outlet gagal update data. Dari data siswa. Di dalam siswa tampilannya yang ini. Nah, sini. Illustrate tampilan. Backgroundnya tetap sama di sini. Saya pakai lengkap kayak tadi. Di data mahasiswa, nama prodi fakultas ini yang seperti tadi ya, yang untuk tampilan di sini. Kalau udah sukses, siswa sukses, oke. Masuknya ke mahasiswa list lagi, gitu. Di sini. Ada nah database. Di database ini cara bikinnya ya itu ada di SQL. Misal bikin tab ya harus dimasukin kayak use data gitu. Ini yang saya tampilin cuma perwakilan aja gitu. Kayak gak semua data yang saya inputin di sini itu saya masukin di sini. Oke, nih kalau misalnya ini ya yang saya bilang tadi harus diisi langsung buat. Kalau yang kayak gini-gini nggak wajib diisi sih. Diisi nih data-data wajib diisi nih. Apalagi ini sangat perlu. Udah ya udah bisa. Nah ini kalau nicknya sama nggak masalah. Yang penting NIM.
harus beda. Terkena lukunya. Ya. Oke. Hmm, berhasil, data mahasiswa berhasil disimpan. Oke. Kalau misalnya kalian pakai Outlet, dia akan tampil di atas ini. Sama kayak punya localhost, cuman dia punya tampilan aja gitu. Itu sih bedanya. Nah, mau punya siapa sih? Ini nama saya, BI saya. Yang saya hapus. Jadi saya hapus. Mana? Yang wizard ini. Hasil data mahasiswa dan seluruh data terkait hasil dihapus. Oke. Saya hapus. Nah, ini sampai ke bawah itu karena datanya banyak. Coba kita hapus semua. Oke. Saya mulai dikit ya. Dikit. Nah, kalau udah dikit ini nggak bisa di scroll. Dan tabel juga makin kecil. Betul.
Terus, nah, makin kecil. Saya akan sisakan nama saya dan beberapa chat. Nah, ini saya coba deh. Ini ya FT. Ini rumah. Mungkin ini dari hal-hal yang tadi udah sesuai ya. Jumlah kolom pada database harus 15 kolom. Sini kita punya kolom ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, kita punya kolom 42. Jadi ini sudah memenuhi. Tampil data. Nah, di sini tampil data, dada, tambah data, dada, tadi data, dan hapus data, dada. Nah, di bagian tambah data udah ada message box ya, status berhasil atau tidaknya aksi tersebut. Nah, tadi kan waktu ngimputin data, klik simpan, oke, data berhasil disimpan, dan itu ada switch arrow-nya. Lalu di bagian ubah data juga udah ada kan, update nih. Data mahasiswa berhasil diupdate. Oke. Kalau nggak ada kembali ya udah nggak ada gitu. Terus di hapus data juga tadi udah ada ya. Nih, message box pertama. Message box pertama ini kayak peringatan. Apakah Anda yakin Anda ingin menghapus data mahasiswa ini? Ya, hapus atau tidak? Tidak, kembali. Kalau ya hapus, udah. Ada peringatan apa? Switch alert, tanda kalau data itu berhasil dihapus, kayak berhasil data mahasiswa dan seluruh data terkait berhasil dihapus. Oke. Nah, seperti itu.
Jadi ini sudah memenuhi dari soal yang sudah diberikan. Seperti itu. Ada yang sepertinya sudah di sini saya kalau misalnya mau menambahkan file atau saya lebih suka menambahkan file itu dari sini. File. Kalau misalnya mau menambah folder ya di sini folder ini folder guys. Config ini folder yang dimana dari beberapa codingan pakai include itu tadi folder harus dipanggil. Misal dia masuk di folder ya dia dimasukin ke sini kayak slash nama foldernya apa dan itu beruntun kayak masuk pertama di folder apa lalu folder kedua apa folder ketiga apa seperti itu ya. Ini bisa dihapus ini kalau misalnya mau dihapus juga dari sini bisa dari database juga bisa. Karena beberapa mahasiswa tadi saya hapus ya yang untuk saya coba-coba tadi jadinya tinggal dikit terupdate kan database-nya juga tadi kan banyak tuh datanya sekarang tinggal satu karena di sini sudah saya hapus semua. Oke, lalu ini masih ada di file up masih ada tidak terhapus di sini dia nanti masuknya di sini padahal di database ini ada masa untuk membuka database kalau misalnya kalian masih try error tapi ini belum tersambung kalian masuk ke localhost file yang file project kalian lalu ini file yang dengan kalian misal dari ini kebuka apa ini kebuka mahasiswa list ya misal mahasiswa list belum tersambung dengan mahasiswa ya kalian masih bisa misal kalian mau edit tampilannya tapi ini belum tersambung ya di sini seperti itu langsung masukkan
sini. Coba di update mahasiswa. Kalau kalian ketik ininya salah ya, dan not found, nggak bakal ketemu juga. Masuk kan? Masuk di update seperti itu. Kalau misalnya itu belum tersambung ya servernya gitu, ini saya juga ngodingnya juga kayak gitu. Kalau misalnya emang belum tersambung, saya ya dari situ. Sebenarnya ini ada source. Oke, isi dari semuanya, isinya ada di sini. Guys, mungkin sudah cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya maaf. Mungkin ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.